Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-19 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat al-mahabbah, yaitu sifat mencintai bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendatangkan ayat yang ketiga, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Selama mereka istiqamah untuk kalian, artinya mereka lurus, tidak membatalkan perjanjian mereka. Ini berkaitan dengan seorang muslim atau kaum muslimin memiliki perjanjian perdamaian dengan orang-orang kafir. Selama mereka istiqamah, itu menjaga perjanjian mereka, fastaqimu lahum, maka hendaklah kalian istiqamah untuk mereka. Itu jangan membatalkan. Seorang muslim harus memegang janjinya. Janji berdamai selama 5 tahun, tidak boleh saling menyerang. Iya, kita sebagai seorang muslim diharuskan untuk menjaga, memegang janji ini. Bukan sifat seorang muslim mengkhianati janji, mengkhianati perjanjian. Itu bukan sifat seorang muslim. Tapi seorang muslim dia takut kepada Allah dan mengetahui bahwasanya perjanjian ini akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa aufu bil ahd, ya, adalah kalian menyempurnakan janji kalian. Baik, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Artinya seseorang menjaga perjanjian tersebut ini adalah bagian dari ketakwaan. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia khawatir kalau dia membatalkan perjanjiannya, maka akan menjadi permasalahan tersendiri bagi dia di hari kiamat. Taib, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Hendaklah kalian menyempurnakan janji, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah dan hari akhir, yang benar-benar dia yakin dengan hari akhir dan ingin keselamatan dirinya di hari akhir, janji dia kepada siapapun, termasuk di antaranya adalah kepada orang-orang kufar, akan dia pegang. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Termasuk di antaranya atau sifat orang yang bertakwa adalah mereka memegang janjinya, istiqamah dalam janjinya. Ya, selama orang-orang musyrikin tadi memegang janjinya. Tapi kalau mereka yang terlebih dahulu menyelisih janji, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan sekutu mereka, ketika mereka terlebih dahulu ya yang mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, maka dalam keadaan demikian boleh kita untuk menyerang, karena mereka yang terlebih dahulu menyelisih janji. Sehingga Nabi SAW ketika mengetahui dan sampai kabar kepada beliau bahwa orang-orang Quraisy dan juga sekutunya mereka membatalkan perjanjian Hudaybiyah, beliau segera mengumpulkan kaum muslimin yang ada di Madinah dan sekitarnya untuk pergi ke Mekah, membuka kota Mekah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Berarti di antara sifat atau di antara golongan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Ketika kita mendengar ayat seperti ini, harusnya kita ini semangat. Bagaimana ana bisa menjadi orang yang bertakwa? Ana ingin dicintai oleh Allah. Maka seorang bertanya, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa sebagaimana disebutkan oleh Talq bin Habib, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu 'adaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah, beramal saleh di atas cahaya, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi, bukan berdasarkan kejahilan, tapi berdasarkan cahaya, berdasarkan ilmu. Ada dalilnya, bukan hanya sekedar hawa nafsu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar mengikuti adat istiadat dan kebiasaan. Ala nuri minallah, berada di atas cahaya, yaitu di atas ilmu. Itu namanya takwa. Adapun amal soleh, dikatakan itu amal soleh
tapi tidak berdalil. Apakah itu masuk dalam takwa? Tidak. Takwa itu kalau amal solehnya berdasarkan dalil. Tarju thawab Allah, dan engkau mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pahala dari manusia. Kalau riya, sum'ah, tidak dinamakan dengan takwa. Kemudian engkau meninggalkan kemaksiatan ala nuri min Allah, berdasarkan dalil juga, bukan berdasarkan ikut-ikutan, tapi berdasarkan dalil. Takhafu azab Allah, engkau takut terhadap azab Allah, bukan karena takut kalau dia terkena penyakit misalnya, sehingga dia tidak mau berzina. Nah, ini bukan karena Allah, bukan karena takut terhadap Allah, tapi takut terhadap penyakit tertentu. Takwa kepada Allah kalau antum meninggalkan kemaksiatan karena Allah SWT, itu karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti bertakwa kembali kepada ikhlas dan kembali kepada mengikuti sunnah Nabi SAW. Ingin dicintai oleh Allah, jadilah orang yang bertakwa, yang beramal soleh, meninggalkan kemaksiatan berdasarkan ilmu. Berarti kalau ingin bertakwa harus menuntut ilmu, menjadi seorang yang mau menghadiri majelis ilmu, karena di situ dia mendapatkan ilmu, membaca, mendengarkan, menulis, menjadi seorang penuntut ilmu, supaya kita bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ihsan juga demikian. Orang bisa mencapai derajat ihsan, bisa menyesuaikan dan bisa mengikuti sunnah Nabi, harus menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ini, ikhwah, ini adalah pintu dan kunci seluruh kebaikan. Ingin menjadi orang yang bertakwa, ilmu. Ingin menjadi orang yang muhsin, ilmu. Ingin menjadi orang yang adil, juga berdasarkan ilmu. Karena adil itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li suluk hadzal ilm. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan atau mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Di sini Allah SWT menyebutkan golongan yang lain yang mendapatkan kecintaan Allah, yaitu golongan yang pertama adalah at-tawwabin. At-tawwab artinya adalah orang yang sering memperbanyak, bukan hanya sekali dalam setahun, bahkan ada yang sekali dalam 5 tahun. Siapa yang Allah cintai, mereka adalah orang yang sering melakukan taubat kepada Allah, karena dia merasa ya dirinya penuh dengan dosa, dan seandainya dia beramal soleh pun amal solehnya penuh dengan kekurangan. Allah mencintai seorang hamba yang demikian, yang terus menerus dia melakukan taubat kepada Allah SWT, memperbanyak melakukan taubat kepada Allah. Dan taubat yang dimaksud di sini tentunya adalah taubat yang nasuh, taubat yang khalis, taubat yang murni, taubat yang memenuhi syarat, bukan hanya sekedar taubat yang hanya sekedar ucapan. Tapi Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat dengan taubat yang nasuh, taubat yang terpenuhi 3 syarat. Pertama, dia menyesal dalam hatinya, pedih hatinya ketika dia mengingat kembali dosa tadi. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan. Kalau memang dosa tadi masih menempel pada dirinya, dia lepaskan. Kalau dosa tadi berupa meninggalkan kewajiban, maka segera dia melakukan kewajiban. Kalau dosa tadi berupa melakukan perkara yang diharamkan, maka segera dia singkirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa tadi. Kalau dia melakukan atau bekerja di tempat yang diharamkan, maka dia tinggalkan pekerjaan tadi. Kalau dia melakukan perjudian, maka dia tidak berjudi dan tidak mendatangi lagi tempat-tempat perjudian. Kemudian syarat yang ketiga, dia memiliki tekad dan juga azam. Ya Allah, saya tidak akan melakukan ini di masa yang akan datang. Dia menyesal sekali dengan apa yang terjadi. Sekarang dia bertekad kuat, membuka lembaran baru. Saya tidak akan melakukan dosa ini di masa yang akan datang, ya Allah. Inilah yang dimaksud dengan taubat nasuh. Kalau ini terus dilakukan oleh seseorang, ya bukan hanya sekali dalam 2 tahun, dalam 4 tahun, tapi terus dia lakukan, sering dia lakukan, maka Allah mencintai seorang hamba yang demikian sifatnya. Kalau dosa tadi berkaitan dengan hak orang lain, maka ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu harus mengembalikan hak tadi. Kalau itu berupa harta, maka harus dikembalikan hartanya dengan cara apapun, baik dia mengetahui atau dia tidak mengetahui. Yaitu orang yang punya harta tadi, seandainya harta yang kita ambil darinya tadi sampai kepadanya tanpa tahu
Siapa yang mengirimnya boleh, nggak masalah. Kita kirim misalnya lewat pos atau lewat ke rekening dia atau melalui orang lain dengan merahasiakan identitas misalnya, nggak masalah. Atau kalau misalnya itu berkaitan dengan kehormatan dia, ya pernah terjadi masalah misalnya antara kita dengan dia dan kita sampai mencaci dia, menghina dia, maka kita minta maaf. Ya, tapi kalau perkara yang tidak dia ketahui, misalnya kita pernah membicarakan kejelekan dia dan dia tidak tahu kalau kita membicarakan kejelekan dia, maka cukup dengan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut sampai kita merasa sudah memberikan yang lebih baik kepadanya atau mengganti apa yang sudah kita lakukan. Baik. Ini adalah taubat yang nasuh kalau memang di sana berkaitan dengan hak orang lain. Nah, Allah cinta dengan seorang hamba yang sering melakukan taubat yang nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang nasuh. Ya, bukan taubat biasa tapi taubat yang nasuh. Taubat yang lurus, taubat yang murni, yang suci. Inilah yang dikatakan oleh Allah, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Rabb kalian menghapuskan dari kalian dosa-dosa kalian, wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kalian ke dalam surganya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah taubat yang nasuh, yang atasnya Allah SWT memberikan pahala dengan dihapuskan dosa, dimasukkan ke dalam surga. Nabi SAW, ikhwah, adalah termasuk orang yang tawwabin, termasuk orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Berapa kali beliau bertaubat dalam sehari? Seandainya kita setiap hari bertobat 1 kali, hari ini bertobat, besok bertobat dengan taubat yang nasuh, subhanallah, maka insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang tawwabin. Ya, seandainya setiap hari kita bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, kita akan melihat keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Nabi SAW bertobat setiap hari 70 kali. Apakah antum bayangkan bahwasanya beliau SAW bertobat 70 kali dengan tobat yang tidak nasuh, atau tobat sambal, atau tobat yang hanya sekedar ucapan? Tentunya tidak. Beliau SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Bukan hanya 70 kali, tapi lebih dari 70 kali. Beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Itu Nabi SAW yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Demikian beliau bertaubat. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi lebih dari 70 kali. Maka seorang muslim tentunya tergugah hatinya untuk bertobat kepada Allah dan tidak mengakhir-akhirkan. Bertobat dari dosa segera, itu hukumnya adalah wajib. Ya, karena asal dari perintah itu adalah lil faur, untuk segera kita lakukan. Allah mengatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuh. Dan Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian bertobat kepada Allah semuanya, baik yang laki-laki maupun wanita, baik orang Arabnya maupun selain Arabnya, baik seorang ulamanya maupun talibul ilmnya maupun orang awamnya. Tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah, kembali kepada Allah jami'an semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jangan kita mengikuti was-was dari syaitan yang senantiasa tasbih, nanti tobatnya nanti sampai datang kematian. Kalau sudah datang kematian, Allah SWT tidak akan menerima taubat seseorang. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum yugharghir, belum ada suara ghargharah di sini. Suara nyawa mau keluar. Jadi kalau sudah ada suara nyawa mau keluar, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan kematian. Sehingga bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya. Ya, kita koreksi diri kita muhasabah, dan jangan ragu-ragu. Allah menjanjikan al-falah, Allah menjanjikan keberuntungan. Orang yang taubat tidak akan rugi.
Jangan seorang mengikuti waswas dari syaitan, nanti kalau kamu tobat, kamu nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Allah akan berikan kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan kemaksiatan dengan kita bertobat kepada Allah SWT. Yang sudah merasakan ini banyak. Orang-orang soleh, para nabi, orang-orang yang siddiqin, mereka sudah merasakan nikmatnya hidup di dalam taubat kepada Allah SWT. Di samping kita juga akan mendapatkan kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hamba-hamba yang seperti ini. Mencintai seorang hamba yang senang dia bertobat kepada Allah. Baik. Dan mungkin saja orang yang bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha melakukan dosa. Karena bukan berarti orang yang bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha kemudian dia menjadi seorang malaikat, tidak. Dia tetap sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia. Sebagai seorang anak Adam yang dikatakan oleh Nabi, kullu ibni Adam khata', setiap anak Adam itu sering bersalah. Meskipun kita sudah bertobat, mungkin saja terjadi kesalahan lagi, dan mungkin saja melakukan kesalahan yang sama. Tapi siapa orang yang paling baik di antara orang-orang yang sering bersalah? Khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sering bersalah adalah orang yang sering bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang kita mengakui ana sering bersalah, ana insan, ana seorang manusia, maka jadilah orang yang terbaik di antara mereka. Siapa orang yang terbaik di antara mereka? Adalah orang yang sering bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah orang yang paling baik di antara mereka, dan inilah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya semakin banyak kita bertobat, semakin dicintai oleh Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang bersuci. Ada dua makna di sini. Bersuci dalam artian membersihkan jiwanya. Berarti di sini tatahhur maknawi. Bersuci yang maknawi, membersihkan jiwanya dari dosa. Ini hubungannya dengan at-tawwabin tadi. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Dia enggak ingin kotor. Risih dia dengan kotoran dosa yang ada dalam dirinya. Maka dia segera bertobat kepada Allah. Setiap kali kotor lagi, dia bersihkan lagi dengan taubat kepada Allah. Dia ingin menjadi orang yang bersih, senantiasa menjadi orang yang bersih dari dosa. Tidak betah dengan dosa yang terlalu lama menumpuk di dalam dirinya. Allah cinta dengan seorang hamba yang demikian, orang yang ingin bersih. Jadi jangan seseorang hanya pandai bersih dalam zahirnya saja, mandi rajin, pakai pakaian yang rapi, pakai berbagai alat yang menjadikan dia lebih bersih, lebih cerah dan seterusnya, tapi dia terus melakukan dosa, kotor dan sangat kotor dirinya dengan dosa dan juga maksiat, meskipun secara zahir dia adalah memiliki badan yang bersih. Baik. Makna yang kedua adalah tatahhur yang hissi, bersih secara zahir. Maksudnya adalah orang yang senang bersuci, ingin setiap keadaan dia dalam keadaan dia suci dengan wudu. Kalau dia junub maka segera dia mengangkat hadas besarnya. Kalau dia hadas kecil dia berwudu kembali. Dia ingin dirinya dalam keadaan berwudu terus, dalam keadaan suci terus. Maka ini masuk dalam pengertian ayat ini. Allah mencintai seseorang yang demikian. Nah, ini menjadi dalil tentang keutamaan bersuci atau dalam keadaan suci secara mutlak. Itu seseorang senantiasa dalam keadaan suci. Ketika dia batal, dia wudu kembali, maka ini termasuk amal soleh. Dengannya seseorang mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.